Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat dua ayat renungan pada malam hari ini untuk menjadi bahan renungan kita. Renungan malam hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kehadapan-Mu. Karena di malam hari yang baik ini kami bisa berkumpul bersama untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menolong kami melewati hari ini dalam pekerjaan, rutinitas, dan pelayanan kami. Dan masih memberikan kami kekuatan, bahkan sukacita untuk beribadah bersama. Berkatilah hati setiap kami, ya Bapa, di dalam mendengarkan penjelasan dari firman-Mu, sehingga hati kami bisa semakin diteguhkan di dalam mengikut Tuhan. Dan kami juga bisa selalu bersyukur di dalam segala situasi kepada Tuhan. Sucikanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, dua ayat yang kita lihat barusan, ya bisa kita pahami dengan baik kalau kita bisa pertama-tama melihat konteks dari surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus. Dan hal ini kita harus kembali kepada ayatnya yang pertama, pasal yang pertama. Nah, surat ini ditujukan oleh Rasul Petrus sendiri kepada orang-orang yang ada di perantauan. Dan dari sini kita melihat dengan jelas dikatakan ayat pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, ini adalah tempat yang berada di luar dari Israel tentunya. Posisi dari lokasi tempat yang disebutkan di sini, itu tepatnya berada di bagian selatan dari Laut Hitam, di daerah perbatasan Eropa dan Asia. Untuk lokasi ini di masa modern sekarang itu adalah negara Turki. Jadi surat ini ditujukan Rasul Petrus kepada orang-orang yang tersebar di daerah yang disebutkan ini. Nah, secara terperinci juga dia menyebutkan siapa orang-orang ini. Dia yang kedua disebutkan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, ada 3 frase ya, mengenai identitas dari orang-orang yang menerima surat ini. Disebutkan di sini frase yang pertama, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Mereka yang sudah dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dipilih untuk percaya, untuk menjadi umat Tuhan. Kemudian yang dikuduskan oleh Roh. Ini juga merupakan identitas yang sama, tapi dilihat dari sudut pandang yang lain. Menggambarkan orang-orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Orang-orang yang sudah lahir baru. Yang sudah sungguh-sungguh
menerima keselamatan. Kemudian juga di sini digambarkan yang terakhir, menerima percikan darahnya. Ini jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa melalui darah Tuhan Yesus. Dengan kata lain, surat ini ditujukan sangat jelas kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa daerah ini. Nah, tentu tujuan surat ini ada, ya. Kenapa Rasul Petrus harus menuliskan surat kepada orang-orang Kristen yang tersebar di daerah yang disebutkan ini? Nah, kalau kita lihat di pasal yang sama juga, di ayat berikutnya, di ayat ke-5 dan 6, di sini juga kita mendapatkan informasi tentang alasan ya dari kenapa surat ini dituliskan. Yaitu kamu, mereka yang percaya, kita juga, ya, orang-orang Kristen, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, orang-orang Kristen yang sedang tersebar di beberapa daerah ini disebutkan di sini sedang berduka cita, ya, oleh berbagai-bagai pencobaan. Mereka dalam situasi mengalami ujian, pencobaan, di mana pencobaan ini digambarkan, ya, begitu serius, karena di bagian ayat kelima dikatakan bahwa Allah sendiri memelihara, ya, memelihara mereka, iman mereka, sementara mereka menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mereka sedang menanti-nantikan keselamatan. Tentu saja ini tidak berbicara tentang keselamatan jiwa, karena di surat dari bagian yang pertama kita sudah lihat dengan jelas bahwa mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tapi keselamatan dari pencobaan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Nah, untuk melihat dengan lebih jelas tentang gambaran pencobaan yang sedang mereka hadapi, kita diberikan sedikit informasi, ya, di bagian akhir dari surat 1 Petrus ini. Kita lihat Rasul Petrus menyebutkan lokasi di mana dia telah menuliskan surat ini. 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon. Nah, dia sebutkan satu lokasi. Sepertinya ini adalah lokasi di mana dia menuliskan surat ini kepada orang-orang yang tersebar di perantauan ini. Nah, kata Babylon di sini merupakan kata simbolis, ya. Bukan Babilonia atau negara Babel yang kita kenal, yang sangat terkenal di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tapi di sini bahasa simbolis untuk menunjukkan atau merujuk kepada kota Roma. Dan para sejarawan dan juga para sarjana Alkitab sepakat bahwa ini merupakan bahasa simbolis yang ditujukan kepada Romawi, ya, pada kota Roma. Mengapa Rasul Petrus mengidentifikasi kota Romawi ataupun kerajaan Romawi seperti Babylon? Nah, ini juga kita harus kembali kepada sejarahnya. Ketika si penerima surat ini, khususnya orang-orang Yahudi yang sudah percaya, ketika mendengar kata Babylon atau Babilonia atau Babel, mereka tentu akan teringat kepada peristiwa yang terjadi tahun 587 kurang lebih sebelum Masehi, di mana kota Yerusalem, ya, runtuh oleh penjajahan kerajaan Babilonia. Nah, kalau kita baca menurut nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, ini adalah sebuah peristiwa yang sudah dinubuatkan Tuhan sebagai hukuman bagi orang-orang Yehuda. Selama 70 tahun memang mereka harus ditawan dan dibawa ke Babel. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ketika Babilonia datang ke Yerusalem, menghancurkan kota itu dan membawa sebagian penduduk dari kota Yerusalem ke Babilonia? Nah, kita melihat bahwa bait suci itu dihancurkan.
Kemudian juga perkakas-perkakas di dalam bait suci dibawa ke Babilonia. Ini menggambarkan bahwa mereka kehilangan kebebasan di dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka kehilangan kebebasan untuk menyembah Tuhan di bait suci. Mereka harus pergi, ditawan, dipaksa untuk meninggalkan kota suci, kota yang telah dipilih Tuhan untuk mendirikan rumahnya. Kemudian ketika mereka ditawan ke Babilonia, ke Babel, kita juga melihat melalui kisah hidup Daniel dan ketiga temannya, mereka di sana harus mengikuti peraturan dari kerajaan tersebut. Dengan kata lain, mereka kehilangan kebebasan atas diri mereka sendiri. Jadi ini adalah merupakan makna simbolis mengapa Rasul Petrus menyebut kota Roma sebagai Babylon. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi, sejarah yang tercatat, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kerajaan Romawi kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus kembali lagi kepada tahun 64 Masehi. Itu tepatnya ketika Kaisar Nero memerintah. Nah, menurut catatan sejarah, Kaisar Nero membakar, dengan sengaja membakar kota Roma selama 6 hari 7 malam. Dan hampir menghabiskan kurang lebih 3/4 dari kota itu. Dan ketika dia sudah membakar kota itu, dia memfitnah atau menyalahkan orang-orang Kristen. Sehingga kemarahan dilimpahkan sepenuhnya kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen menderita, mereka harus dianiaya, melarikan diri, menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena perintah yang diberikan untuk menganiaya, menangkap, bahkan membunuh orang-orang Kristen ini. Orang-orang percaya. Dan menurut catatan sejarah juga, penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero itu begitu mengerikan sekali. Orang-orang Kristen ini dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Dijadikan makanan binatang buas untuk pertunjukan mereka. Kemudian ada yang dibakar hidup-hidup. Ada juga yang harus diberikan kepada anjing-anjing untuk digigit dan dimakan. Bahkan yang sangat sadis adalah ketika malam tiba, ada orang-orang Kristen yang bahkan dibakar hidup-hidup untuk sebagai penerang, sebagai lilin, sebagai lampu di malam hari. Ini adalah kekejian yang dicatatkan di dalam sejarah kekejaman kerajaan Romawi. Jadi ketika kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu, khususnya ketika Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan, kita bisa melihat kenapa mereka bisa melarikan diri sedemikian rupa. Oleh karena penganiayaan, penderitaan yang mereka alami, oleh karena iman mengikut Tuhan. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam surat ini, Rasul Petrus banyak menuliskan kata-kata penghiburan untuk menguatkan orang-orang Kristen yang ada di perantauan, yang melarikan diri, yang harus bersembunyi dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh mereka. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 17-18 dikatakan di sini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, orang-orang Kristen ini tidak melakukan kesalahan. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mereka difitnah. Oleh karena Kaisar Nero membenci orang-orang Kristen. Mereka mengikuti Tuhan, mematuhi perintahnya, hidup dengan benar, tetapi mereka harus menderita karena berbuat baik. Dan Rasul Petrus menguatkan mereka, berbuat baik, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Nah, tentu saja segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Di dalam kuasa kontrol tangan Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan mereka ini dikuatkan oleh Rasul Petrus mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah, ya, menderita karena berbuat baik.
Dan kemudian Rasul Petrus mengingatkan kembali kepada orang-orang percaya ini tentang penderitaan badani yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di ayat berikutnya dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, seperti kita yang ketahui, bahwa Tuhan Yesus tidak layak untuk menerima hukuman mati, bahkan hukuman yang mengerikan di atas kayu salib. Dia sama sekali tidak berdosa, dia adalah pribadi yang benar. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 jelas sekali mengatakan bahwa dia sama seperti kita merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya dia tidak berdosa. Dia dicobai sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Jadi Petrus ingin memberikan sebuah penghiburan kepada orang-orang Kristen ini, mengatakan kepada mereka, Kristus saja, Tuhan Yesus yang benar, dia harus mengalami penderitaan, dia harus mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia harus menerima hukuman yang tidak sepatutnya dia terima. Dan ini membawa kita, pendahuluan ini membawa kita kepada ayat yang mau kita renungkan di malam hari ini. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Lalu Petrus mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, sangat menarik, Rasul Petrus memakai terminologi, ya, kata mempersenjatai, mengesankan seolah-olah orang-orang Kristen ini dalam suasana perang, dalam suasana yang sangat genting. Mempersenjatai pikiran yang demikian, bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita juga, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, juga harus mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mengalami penderitaan. Nah, kata mempersenjatai diri di sini menuntut kesiapsediaan kita sebagai orang Kristen untuk menderita begitu. Kita harus selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan mau kita menderita, kita harus siap. Inilah makna dari kata ini. Itu sebabnya dia dengan secara khusus menggunakan kata ini, sehingga orang-orang Kristen ini yang sedang melarikan diri, sedang bersembunyi, menghindari penganiayaan, memahami bahwa penderitaan yang dialami adalah sesuatu yang harus diantisipasi. Jadi penderitaan itu harus kita lihat dengan sudut pandang yang benar, bahwa penderitaan merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus, seperti kita ketahui, mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada malam dia ditangkap, ketika dia mengakui bahwa dia Mesias di hadapan imam besar, mereka meludahinya. Firman Tuhan katakan mereka meludahinya, meninju wajahnya. Kemudian dia tidak sampai di situ saja, dia juga diolok-olok oleh para serdadu, menjadikan dia seperti Mesias yang selama ini memang sudah disampaikan bahwa dia adalah Mesias, mengolok-olok dia sebagai raja orang Yahudi. Kemudian dia juga harus menderita cambukan sampai dia tidak sanggup memikul salibnya ke Bukit Golgota. Penderitaan badani yang tidak seharusnya diterima oleh Tuhan. Tapi ini adalah sebuah nubuat yang harus digenapi, yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus untuk kita orang-orang yang tidak benar. Nah, dari sudut pandang keadilan, tentu kita bisa merasakan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus sebenarnya tidak adil sama sekali. Bahkan ketika dibawa kepada Pilatus 3 kali menyatakan dengan sangat jelas kepada orang banyak, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. 3 kali dia sebutkan orang ini tidak bersalah dan tidak layak untuk dihukum mati. Tapi pada akhirnya kita ketahui
Tuhan Yesus dengan rela mati di kayu salib untuk kita orang-orang yang berdosa. Penderitaan yang tidak seharusnya diterima oleh seorang yang benar, seorang yang kudus, suci. Tapi pada akhirnya dia juga harus menerimanya, mengalaminya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita pun harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Harus ada antisipasi. Kita tidak boleh merasa bahwa penderitaan itu bukan bagian dari hidup kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus sudah katakan dengan jelas, barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Memikul salib merupakan sebuah simbol penderitaan. Bahwasanya kita harus rela menderita bagi Tuhan. Nah, penderitaan di sini tentu saja adalah penderitaan oleh karena kebenaran, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang demikian, bahwa Kristus sudah menderita secara badani, kita juga harus siap menderita bagi Tuhan, maka ketika pencobaan datang, kita tidak akan heran. Firman Tuhan katakan di sini, 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, akibat dari kita yang mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang demikian, yaitu bahwa Yesus sudah menderita secara badani untuk kita, demikian juga kita harus selalu siap sedia menderita bagi Tuhan. Maka ketika kesusahan datang, kesulitan datang, pencobaan datang, kita tidak akan pernah heran. Tidak akan merasa bahwa ini sebenarnya tidak layak untuk saya terima. Tidak akan mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya harus alami ini? Karena kita sudah mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang demikian. Jadi ketika pencobaan datang, kita tidak akan heran, kita tidak akan merasa itu seolah-olah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri kita. Entah apapun itu. Nah, penderitaan di sini bisa mencakup segala kesulitan, kesusahan yang membuat kita bisa menyimpang dari kebenaran ataupun bisa melemahkan iman kita dalam mengikuti Tuhan. Segala jenis kesusahan, penderitaan, kesulitan yang membuat kita bisa lari atau menyimpang dari kebenaran ataupun melemahkan iman kita dalam mengikuti Tuhan. Jadi ketika kita sudah mempersenjatai diri kita dengan pikiran demikian, kita tidak akan heran, tidak akan bertanya-tanya kepada Tuhan kenapa ini bisa terjadi kepada saya. Sebaliknya, apa yang akan kita lakukan adalah berbahagia. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Bahkan sekalipun ketika kita harus dihina oleh karena nama Tuhan, oleh karena mengikut Yesus, oleh karena percaya kepadanya, kita diolok-olok, kita pun akan berbahagia. Tidak akan merasa, Tuhan saya sudah mengikut Engkau, kenapa saya harus menerima semua cacian, makian dari orang-orang ini? Kita akan menerimanya dengan berbahagia, dengan bersyukur. Dalam setiap penderitaan yang kita alami, di dalam mengikut Tuhan, akan kita anggap sebagai suatu hal yang sangat berbahagia, membahagiakan. Kenapa di sini dikatakan sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Itu tandanya bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Nah, saya tidak bilang bahwa orang yang tidak menderita bukan orang Kristen. Tentu saja tidak. Ya. Tapi orang Kristen harus siap sedia menderita kapanpun. Nah, ketika kita mengalami penderitaan, bukan karena dosa, tapi karena iman kita mengikut Tuhan, kita harus berbahagia. Karena itu adalah tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya, sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan, kesusahan, kita akan bisa dikuatkan, bisa melewatinya, bisa menjalaninya dengan pertolongan Tuhan tentunya. Bahwa ini adalah sesuatu hal yang dikehendaki Tuhan untuk saya lewati sebagai orang beriman.
karena Kristus sendiri sudah menderita secara badani. Demikian juga saya sebagai pengikut ya harus siap sedia menderita, bahkan jika itu sekalipun secara badani sama seperti Kristus. Berbicara tentang penderitaan, tentu saja masa sekarang ini agak sulit bagi kita orang Kristen masa sekarang memaknai penderitaan itu. Kalau gereja mula-mula orang-orang Kristen di awal, ketika gereja mula-mula berdiri, penganiayaan begitu masif terjadi. Orang-orang membayar mahal iman mereka mengikut Tuhan. Mereka harus kehilangan nyawa mereka, kehilangan keluarga mereka oleh karena mengikut Tuhan. Sehingga penderitaan itu begitu real, begitu nyata dalam kehidupan gereja mula-mula. Nah, kita bersyukur tentunya. Ya. Masa sekarang kita tidak perlu harus berlari, bersembunyi untuk oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kita bisa beribadah dengan bebas, tanpa ada gangguan. Ya, walaupun memang beberapa daerah tertentu masih ada hambatan dalam beribadah. Tapi secara umum, kita tidak harus takut kehilangan nyawa kita ketika kita beribadah menyembah Tuhan. Maaf, ada gangguan sedikit. Jadi ketika kita melihat penderitaan, segala kesulitan yang menyangkut iman kita dalam mengikut Tuhan, kita harus menyikapinya, memandangnya dengan benar. Kita harus selalu antisipasi, siap sedia untuk menderita begitu. Nah, dalam konteks sekarang, kembali lagi, tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita berbicara penderitaan, mungkin kita sulit untuk memaknainya, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Petrus dalam surat ini. Karena kita terlalu nyaman, saya katakan, sebagai orang Kristen. Hidup kita jauh-jauh terlalu nyaman dibandingkan dengan orang-orang Kristen pada mula-mula. Sehingga ketika berbicara tentang penderitaan, kita merasa ini bukan sesuatu yang perlu saya pikirkan. Karena saya lihat hidup saya baik-baik saja. Penderitaan kita yang kita alami pada masa sekarang tidak seperti yang dialami oleh orang-orang ini, orang-orang Kristen yang harus melarikan diri ke perantauan untuk menyelamatkan nyawa mereka dalam mengikut Tuhan. Dan kita juga mau melihat ya aspek dari penderitaan ini. Dikatakan di sini ketika kita harus mengalami penderitaan ya badani seperti yang dialami oleh Kristus, ada aspek yang lain yang kita lihat di sini. Nah, biasanya kita tahu, kita pahami dengan jelas bahwa penderitaan, kesulitan yang kita hadapi dalam mengikut Tuhan adalah ujian untuk menguatkan iman kita, memurnikan iman kita. Seperti emas yang dibakar untuk memurnikan emas tersebut. Kita tahu bahwa ujian itu bisa menguatkan iman kita, meneguhkan iman percaya kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, di sini disebutkan aspek yang lain ketika kita mengalami penderitaan ya, di dalam mengikut Tuhan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ini harus saya garis bawahi, di sini tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menderita secara badani karena supaya dia berhenti berbuat dosa. Tidak sama sekali. Saya sudah tekankan Kristus Yesus, Tuhan Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Ya. Di sini dia secara khusus Rasul Petrus kembali menunjukkan surat ini, mengalamatkan ini kepada kita. Ya. Ia di sini adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan secara badani. Ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi pada umumnya ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan oleh karena iman kita, pada umumnya kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sangat jarang sekali ya, saya rasa orang Kristen yang mengalami penderitaan
masih sempat-sempatnya berpikir untuk berbuat dosa. Saat-saat kita menderita, saat-saat kita dalam kesusahan, kesulitan, pada umumnya kita akan mengintrospeksi diri kita akan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini juga satu aspek yang harus kita lihat di dalam melewati penderitaan kita. Ada sisi positifnya, ya tidak hanya menguji iman kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan, tetapi juga menjaga diri kita agar bisa hidup kudus, benar di hadapan Tuhan. Di saat-saat kita mengalami penderitaan inilah adalah momen di mana kita mengintrospeksi diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak mempergunakan sisa waktu. Nah, kata waktu yang sisa di sini menunjukkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja, termasuk penderitaan yang kita alami juga sementara. Oleh sebab itu kita jangan sampai ya lemah iman atau bahkan mungkin meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan ini. Waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Di sini adalah waktu yang baik di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, memikirkan sisa waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin, dengan serius, bahwa waktu saya harus saya gunakan untuk menuruti kehendak Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, satu hal aplikasi yang mau saya tarik ya dari firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini adalah beberapa hal yang kita bisa tarik. Seperti yang saya sampaikan bahwa orang Kristen pada masa kini itu mungkin sulit memahami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh gereja mula-mula. Tapi di dalam kehidupan kita juga merasakan penderitaan dalam skala yang berbeda-beda. Masing-masing orang sesuai dengan takaran imannya, ya, bisa melewati setiap penderitaan itu. Dalam masa pandemi saat ini, COVID-19, sudah berlangsung setahun lebih. Dan kita tentu saja merasakan pengaruhnya dalam segala sektor kehidupan kita. Mungkin kita coba soroti dalam perekonomian kita. Ada banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Di dalam kesulitan, tantangan yang kita hadapi ini mungkin akan ada sebuah godaan agar kita lari ataupun tidak berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Ada godaan agar kita tidak usah patuh kepada perintah Tuhan. Kita melihat orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Apapun mungkin dia akan dilakukan agar bisa bertahan. Bahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sebagai orang-orang Kristen, kita tentu tidak boleh memiliki cara pandang yang demikian. Kita tidak boleh menghindari penderitaan. Ketika kesulitan datang, ada cobaan untuk kita supaya kita berdosa kepada Tuhan ataupun lari dari penderitaan itu, kita tidak mau menderita, kita jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Itulah ujian iman kita pada saat ini. Ketika penghasilan kita mungkin terdampak oleh karena pandemi ini, apakah kita pernah berpikir untuk berdosa kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, mengambil jalan pintas agar kita bisa bertahan hidup? Sebegitu takutkah kita menderita bagi Tuhan sampai kita harus mengabaikan firman-Nya? Mungkin juga ada orang Kristen yang sampai tergoda untuk mencuri karena pandemi ini. Kalau tidak mencuri, mungkin tidak bisa makan atau tidak bisa bertahan hidup. Ini juga sebuah ujian terhadap iman kita. Apakah saya mau berpegang kepada perintah Tuhan? Atau saya mau menghindari penderitaan ini? Saya lebih memikirkan perut saya dan keluarga saya daripada patuh kepada perintah Tuhan. Dalam usaha bisnis kita juga, mungkin saingan kita menghalalkan segala cara dan mereka terlihat baik-baik saja. Lalu kita tergoda untuk mengambil jalan pintas juga. Melakukan hal yang berdosa. Waktu dan pikiran kita curahkan hanya untuk menghindari penderitaan ini sehingga kita tidak mempedulikan Tuhan. Dan satu hal lagi juga saya mau soroti tentang ibadah ya. Nah, ibadah adalah suatu hal yang sangat penting. Itu merupakan perintah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya.
Sekarang kita tidak bisa lagi tatap muka untuk sementara waktu, beribadah secara online. Nah, beribadah secara online tentu memiliki tantangan masing-masing bagi kita. Ada orang yang tidak bisa fokus dalam ibadah secara online, ya. Tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, ibadah secara online, merasa ini seperti menonton TV. Ada juga mungkin yang tergoda, ya, dalam ibadah online, mungkin tidak bisa menderita secara fisik, yaitu menahan kantuk, ya, ataupun memberikan hati untuk Tuhan. Seringkali ketika doa, ada yang mematikan video. Saya tidak bilang yang mematikan video itu tidur, ya. Tapi ketika kita mematikan video, ada peluang bagi kita untuk melakukan hal yang lain. Menyimpang. Harusnya ibadah kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita melakukan hal yang lain. Karena kita merasa tidak ada yang bisa lihat saya. Ketika saya mematikan kamera, maka hanya saya dan Tuhan yang tahu. Ada juga yang mungkin memiliki kendala tentang uang, ya, uang untuk beli data internet. Sekarang kalau semuanya dilakukan secara online, tentu kita memerlukan dana lebih untuk membeli kuota internet. Apakah kita rela, ya, mengesampingkan segala keinginan kita untuk mengikuti ibadah ini? Ini juga merupakan bukti, ya, dari iman kita mengikuti Tuhan. Apakah kita mau, dalam tanda kutip, menderitalah saya katakan, untuk beribadah kepada Tuhan. Melawan segala ketidaknyamanan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Rela tidak kita melawan semua ketidaknyamanan, segala alasan kita dalam ibadah online ini. Karena kalau tidak ibadah online, bagaimana lagi cara kita untuk memberikan makanan rohani bagi diri kita? Bagaimana cara lagi bagi kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan kalau ibadah memang harus secara online? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sekalian, ya, mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran demikian, agar kita selalu bersedia, siap sedia menderita bagi Tuhan dalam segala hal, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kerohanian kita, agar kita selalu berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang benar, patuh kepada perintah Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa penderitaan adalah merupakan bagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Bantulah kami untuk secara konstan mempersenjatai pikiran kami dengan pikiran yang demikian, bagaimana Kristus telah menderita secara badani, kami juga harus mempersenjatai diri kami dengan pikiran tersebut. Bantu kami juga untuk tidak menghindari penderitaan akan iman kami, namun terus berjuang untuk memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan apapun yang terjadi. Dan sehingga kami bisa dikuatkan di dalam iman dan menjadi umat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Dengarkanlah doa dan seruan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.